pasar saham merupakan sistem yang kompleks, di mana risiko tidak terisolasi, melainkan dapat menyebar secara sistemik. Pertanyaannya adalah, sejauh mana risiko ini menyebar dalam Bursa Efek Indonesia? Saya Kuntum Khairani Aselia akan mengajak Anda menyelami lebih dalam bagaimana risiko bergerak lintas saham dan sektor di pasar saham Indonesia. Pertama, mari kita cermati kondisi pasar saham di Indonesia. Sektor finansial menempati posisi dominan, dengan kontribusi sebesar 32,1% terhadap kapitalisasi pasar dan 3 dari 5 emiten terbesar berasal dari sektor ini. Tidak hanya itu, volume transaksi sektor ini juga signifikan. Return saham identik dengan volatilitas yang tinggi dan berbanding lurus dengan tingkat risiko. Salah satu pendekatan dalam mengukur risiko adalah value at risk atau VAR. Dilihat dari grafik fluktuasi return saham, dengan nilai positif menggambarkan keuntungan dan nilai negatif menunjukkan kerugian, garis yang ditandai sebagai VAR menunjukkan batas kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada kondisi pasar normal. Namun, risiko tidak berhenti pada saham itu sendiri. Untuk memahami dinamika penyebaran risiko, dilakukan penelitian. Pada 766 emiten saham di Bursa Efek Indonesia, dengan periode observasi selama 909 hari, menggunakan pendekatan Granger Causality Test untuk melihat spillover risiko antar saham secara keseluruhan, serta spillover risiko antara sektor finansial dan non-finansial. Hasilnya, 45% variasi risiko setiap emiten dipicu oleh pengaruh silang dari emiten lain, membuktikan adanya spillover risiko yang kuat. Lantas, emiten apa yang rentan menerima limpahan risiko? Dan siapa yang justru menjadi penyebar risiko terbesar di pasar? Di sisi kiri, ditampilkan daftar emiten yang paling rentan menerima risiko dari emiten lain. Sedangkan di sisi kanan adalah emiten yang paling banyak menyebarkan risiko. Pada posisi terbawah untuk kategori incoming risk spillover, merupakan emiten yang paling sedikit menerima pengaruh atau limpahan risiko dari emiten lainnya. Sebaliknya, di sisi outgoing risk spillover, menjadi emiten yang paling sedikit melimpahkan risiko ke seluruh emiten selain dirinya. Lalu bagaimana spillover risiko yang terjadi pada sektor finansial dan sektor non-finansial? Sebesar 47% dari total risiko yang terjadi di sektor non-finansial ternyata berasal dari dinamika risiko di sektor finansial. Sebaliknya, sebesar 43% dari total risiko di sektor finansial juga dipengaruhi oleh sektor non-finansial. Lantas, bagaimana strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan dalam pengelolaan portofolio? Jawabannya adalah diversifikasi portofolio dengan memilih saham yang memiliki tingkat outgoing dan incoming spillover yang rendah, serta mengawasi dinamika sektor finansial, mengingat sektor ini cenderung menjadi pusat transmisi risiko sistemik. Dengan demikian, melalui pengelolaan yang tepat, portofolio yang tangguh terhadap guncangan pasar bukan hanya mungkin, tetapi dapat diwujudkan.